kuncinya nih tuh. Assalamualaikum. Mana tuh? Atuh. Wah, tuh. Woi, apa ini? Tuh. Ih, udah jam berapa nih tuh tengok ha? Udah hampir zuhur itu tuh. Apa itu nih ha? Tuh. Kenapa tuh nih tuh? Sakit enggak? Tuh, sadar tuh. Siram lah ya. Cari air lah tuh ya. Oh. Cemaran ya tuh nih. Ya Allah. Jangan Nabi datang. Ih, capek kali awak bolak-balik. Siram lagi nih tuh. Jangan. Hah? Siram lagi atau Hilangkan tuh terus. Ada di toko-toko rumah ini tadi. Capek kali tuh. Aduh. Gini tadi Bi, itu kan tadi 3:30 siap-siap. Begitu mau sebelum subuh ke masjid. Jadi dalam tidur teringat kata Ustadz tadi ada cerita kan di habis subuh itu katanya tidur orang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi jadi atuk pikir tidur atuk nih karena puasa ibadah ini. Dari jam berapa tuh tidur? Dari pulang subuh tadi. Mana? Habis pengajian tadi? Iya. Ini belum bangun? Baru inilah kalau nggak habis bangun nggak bangun. Ibadah apa tuh nih? Ya, tapi katanya tidur orang berpuasa ibadah kan gitu. Atuk mesti tahu ini. Dan kita mesti tanya nanti sama Ustadz Bustan nih. Apa sebenarnya makna dari tidurnya orang berpuasa itu ibadah? Jadi menurut atuk kita tidur di puasa ibadah? Iya. Awak beribadah juga. Ya. Salah itu tuh. Salah. Coba lah, mana sama kita minta penjelasannya ini supaya lebih apa? Ustadz Haji Tapi Ustadz Bustan ini lebih teliti lagi dia menjelaskannya nih, lebih rinci lagi dia. Kita tanya sama dia. Tapi hari ini. Atau puasa ini? Puasa? Wangi kasturi tuh. Itu payah didapat itu kan dikatakan baunya mulut orang berpuasa wangi kasturi. Iya. Orang kita hina kita berpuasa dianggap orang bau mulut kita. Wah, ahli surga itu ya Mas. Jadi hati belum bangun. Betul. Lah Pak Saleh tuh. Bukan, itu terkejut kali atau mengira banjir ini. Habis bangun kan banjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia datang. Ini ada sedikit di tumbukan kita ya. Iya. Sini jalan. Nanti nampak ada orang yang tersentik kan. Ada Ustaz nih. Kalau si udang boleh kan? Ini jalan. Assalamualaikum. Mundur sedikit lah. Aduh nih. Cerita nih. Begini Ustaz. Itu dari pukul habis subuh tadi tidur sampai sekarang belum bangun. Dipanggil katanya tak dengar atau memang tadi pagi tidak. Disiram lah air muka terkejut lah tuh. Kalau disiram air masih gampang, kalau misalnya Ustaz itu Ustaz bakar. Tapi ada memang Ustaz. Orang yang payah kali bangun. Iya. Dia apain pun tak bangun-bangun. Iya. Tadi pikir ini atau kalau bangun juga siram lah. Bangun. Apa rupanya? Kira-kira apa kira-kira tuh? Gini. Jadi kan atau sesudah pulang dari masjid tadi, kata Ustadz tadi ada ceramah di sana dengar katanya orang tidur orang yang berpuasa tidur itu adalah sebuah ibadah. Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Iya. Itu kata Ustadznya. Jadi begitu atau lepas dari subuh tadi subuh banjir tidur karena Atu pingin dapat ibadah. Dapat ibadah. Nah kalau menurut Atu secara akal sehat Atu aja ya. Kalau Atu tidur terus apa dari kesehatan pun bagus nggak? Tidur saja. Beda dengan tidur saja. Karena pada posisi orang sehat sekalipun, kalau tidurnya dalam jumlah yang terlalu banyak juga tidak bagus untuk buat kesehatan. Tapi nggak usah lah kita cerita kesehatan. Atau mau tidur selamanya. Nah ya, atau gitu. Kita aminkan yuk. Jangan. Biar ibadah terus. Atau kan masih ingin hari raya juga. Ini dia raya. Yang ada istilah gini kan. Sindiran juga buat kita. Ya maaf kalau mungkin ini
hanya bahasanya, tapi bukan pelakunya ini orang itu. Ditanya gini, Mas, royo katanya, poso, mau katanya. Mau katanya kalau poso, royo. Nah iya, wong Islam kok. Jadi pada posisi dia raya dia mengaku Islam, tapi pas puasanya mau katanya. Berarti mau ngambil Ya, yang mau enaknya yang aja. enaknya saja. Jadi ini aku termasuk itulah. Iyalah, main mau aja. yang enaknya aja. Betul, ya. Itu Jadi lah. gitu, ya, perlu Ya, sekarang kan penjelasan. Atu ini ya mungkin Atu salah memahami apa yang Ah, disampaikan Ustaz tadi iya. itu mungkin. Jadi Ustaz Busan jelaskan Ya, lah. jelaskan lah, Mungkin jadi minta di penjelasan. antara sahabat-sahabat ATB Ya, kan ya. juga bertanya ini. Bertanya Betul ini. nggak Tidur. puasa itu Oh. saat orang berpuasa tidur juga beribadah? Ibadah. Nah, Nah, mungkin kalau sekilas bahasa puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah, itu bisa kita benarkan. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka dia melaksanakan ibadah-ibadah lain. Misal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabil. Bukan. Janganlah. Bukan. itu. Kejutan Ustaz. Oh, iya. Lagi ngaji Tapi Ustaz. Saya jangan aminkan dulu. Gimana kata aku? Lagi ngaji. Cucu masih kecil-kecil. Yang mantu Iya, satu iya. belum ada. Oh, Ini ada cucu lagi gitu. iya. Jadi artinya pelaksanaan yang dimaksudkan di ibadah, kalaupun dia melaksanakan kegiatan-kegiatan dan dia senang melaksanakan ibadah puasa, tidurnya itu ibadah. Kalaupun dia hanya tidur untuk menguatkan tulangnya, menguatkan fisiknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, barulah dia bernilai ibadah. Kalau sepanjang hari, walaupun demikian, gugurkah artinya kewajiban dia terhadap puasa? Judulnya tetap gugur, artinya kewajiban dia puasa itu tetap dianggap dia berpuasa. Tapi tak ada nilai. Ya, bukan berarti Atau gini. mengurangi nilai. Allah memberikan puasa ini kan ana ajzibi, kata Allah di dalam salah satu hadis qudsi, aku yang berhak menilai puasa seseorang. Iya. Puasa ini istimewa dia Iya. karena Allah yang memberikan nilai. Oh. Ibaratnya Misteri dia. misteri. Oh. Misalkan 100 poin untuk seorang yang beribadah itu di dalam ibadah Ramadan, ada yang dapat 100, ada yang dapat 99, ada yang dapat 88, 75, 60, 50, bahkan ada yang Minus. minus. Hmm. Enggak, minus. Ada minus. Bentar dulu, tapi ada. kalau di dalam hadis tersebut mungkin itu yang diartikan Habib Andi sebagai minus. Hmm. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi lal ju'al atos. Banyak orang yang puasa dia tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi kalau atau tidur aja ya cuman lapar sama haus saja. Enggak Tak ada nilai pahalanya, tak ada. Tak ada tuh. Sia-sia lah Ya, beda tidur dengan tertidur. Nah, ini kan tidur ada unsur kesengajaan, dia terus ingin Ngorok pula aja. Pula tuh. Ya bayang kalau dari Iya. setengah 6 sampai setengah Iya, 12, berarti kan setengah kalau 1. hitung-hitung setengah 6 waktu udah lebih dari 10 jam. Iya. 20 sampai lah ya. Udah lupa lah. Sama puasa itu tapi kan Anak-anak gini, gitu. kalau di siang hari 1 jam itu udah normal orang tidur. Iya. Tapi kalau udah sampai 4 jam, 5 jam seperti ini udah nggak normal. Berarti aku kategori orang yang nggak normal. Gitu. Salah memahamin penjelasan. Jadi tuh. Iya, iya. Dalam Ramadan ini kan Hmm. penuh berkah. Betul. Ramadan ini juga penuh ampunan. Betul. Ramadan ini penuh lah nilai-nilai sehingga malaikat itu Nah, bangga Iya. sama manusia iya, pada ketika bulan masuk Ramadan. Ramadan. Betul. Nah, jadi maksudnya apa? Malaikat bangga, Rasul bangga, umat Hmm. Islam bangga dan senang Hmm. dianggap selama Ramadan dari tidur dan bangun tidur lagi Iya. itu dianggap ibadah. Tapi kalau atuk cuma tidur aja salah pemahamannya tuh. Ditambah lagi gini tuh, di dalam hadis Rasulullah ada yang kita harus sandingkan. Mungkin di beberapa pertemuan Ustaz sudah sampaikan bahwasanya pertama mansoma, berarti siapa yang berpuasa atau berpuasa, kan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, atau berarti akan dihapuskanlah dosa-dosanya apabila mansoma. Tapi itu disandingkan dengan mankoma. Soma dan koma mendirikan puasa beda dengan melaksanakan puasa. Mendirikan puasa itu mendirikan sesuatu yang ada hubungan dengan puasa. Termasuklah ibadah, kalau malamnya kita ada qiyamul Ramadan, membaca Al-Quran. Tapi tak kalah membaca Al-Quran seperti yang saya contohkan tadi, kita langsung tertidur. Tidur kita tuh bisa juga bernilai ibadah. Bangun,
mulai lagi. Oh, Bangun mulai lagi. Itu dimasukkan tidur Iya. orang berpuasa tuh beribadah itu. Ibadah, bukan tidur sepanjang hari. Jadi kalau ibadah biar sama-sama tidur kita. Tidur, ayo. Ibadah ini ya. Oh, gitu. Berarti salah lah waktu pemahaminya. Pemahaman Iya, tuh. iya, memang berarti apa yang disampaikan di Ustaz Ya. itu memang atau pemahamannya lain. Cuma memang yang harus ketahui bukan hanya itu yang salah. Iya. Di dalam masyarakat pun banyak hal-hal yang salah. Dan ini insya Allah akan kita bahas terus setiap hari yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan, anggapan-anggapan orang pada umumnya pada saat melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, jadi ini aku kan, wah mumpung kita udah bertiga nih, aku mau coba tanya lah Abi. Katanya di bulan puasa ini, apabila bulan puasa telah tiba, maka pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Jadi kalau atuk tidur tak termasuk setan dibelenggu atuk nih. Nah, tapi memang setan nggak mungkin dibelenggu. Enggak ya? Buktinya datang. Seluruh ya. Oh iya. Jadi Iya. pengertian dibuka pintu surga itu peluang orang mau masuk surga itu ini kan Makanya nggak Peluang. sia-sia kita punya Ustaz Kabir. Oh. Ustaz Kabir ini. Jadi kalau siapa yang mau duluan di puasa ini duluan sini aja. lah karena ada dua kegembiraan orang yang berpuasa. Iya betul. Farhatani. Iya, Shaim farhatani. Ada dua Hmm. kegembiraan. Yang pertama ada farhatun 'inda iftari. Betul. Jadi kita tuh bangga ketika saat berbuka. Gembira. Oh, gembira, Bahagia. bahagia. Wih, Itu kebanggaan orang Oh, berpuasa. oh, Iya. nah artinya disitulah terbukanya peluang-peluang Surga. senang, bahagia, Hmm. surga. Tapi pengertian iftar ini bukan hanya saat berbuka habis kita Tidak. iftar, tidak, tapi lebih kepada di akhir Iya, Ramadan, Idul Fitri. Idul Fitri, Fitri. sukses kita. Menjadi orang yang Kemudian baru farhatun 'inda liqa'i Iya. rabbih. Bahagia ketika nanti kita ketemu dengan Rob kita. Iya. Tuh. Itulah yang terbuka. Iya. Jadi orang yang benar-benar puasa Ramadan ahli surga. Iya, terbuka Apalagi. untuk bertemu Tuhan. Apalagi ketika dia dipanggil oleh Allah saat Ramadan ini. Iya. Nah, tinggal pilih Iya, tuh, iya tuh. mau Ramadan keberapa dipanggil Iya oleh tuh. Allah. Ramadan ketiga. Karena ke-10, gini tuh, kalau atau ada terakhir. orang meninggal di Ramadan ini dianggap peluang dia besar masuk surga. Nah. Gimana kalau kami aminkan atau duluan? Tapi kalau diamin karena tuh udah menunggu di pintu tuh nunggu kalian, kerama. Nah. Sama-sama. Jadi gini tuh. Takutnya tuh buat konten. Jadi setan Iya. tuh pengertian terbelenggu tuh gini tuh. Iya. Setan tuh kan kita tidak nampak, Betul. dia nampak kita. Iya. Jadi dia mengganggu kita nih. Kalau kita sendiri dia berani. Hmm. Kita puasa kan rame-rame, beribadahnya Iya. sama-sama. Dia. Jadi takut dia tuh. Takut dia. Adalah orang datang, takut setan tuh datang. Takut lah. Karena kita rame-rame. Iya. Tapi kalau kita pergi, Iya. itu jadi setan. Sendiri. Nah, seperti orang mau memandangkan ajan katanya. Oh. Kalau begitu dikumandangkan ajan bukan panting dia kan. Iya. Tapi begitu selesai balik dia lagi. Oh. Gitu ya kan. Nggak tahu. Bukan bertanya, bukan tahu. Bukan bilang ya. Bukan. Bertanya juga. Ada yang menyampaikan. Iya, gitu. itu maksudnya suara azan itu membuat setan itu terkacer. Siapa? Setan. Siapa? Karena katanya setan itu takut dengan suara ajan. Jadi pengertian terbelenggu itu adalah kekuatan kita yang berjamaah bersama. Membuat dia tak bisa buat apa. Belenggu tuh gini loh. Peluang dia untuk menggoda tuh kecil kan, sana orang puasa, Iya. sana orang sedekah, Iya. sana orang Baca berzikir, Quran. sana orang baca Quran. Hmm. Kayak mana dia menggoda Nggak lagi? bisa ngapa-ngapa dia Oh. katanya. Itulah pengertian inti terbelenggu. dari maknanya dibelenggu itu yang membelenggu itu iman kita. Kekuatan iman kita. Makanya udah tahu gitu kok tidur aja tuh. Itulah tadi saya tuh mau bertanya, kalau udah bertanya gini lah baru tahu. Ya oke lah kalau gitu ya. Nanti kita bilanglah Ya. sama sahabat atau FBI, masya Allah sudah dapat pemahaman bahwa Ya. meskipun tidur dikatakan ibadah, Ya. tapi bukan berarti Tidur tidur sepanjang hari. Jangan, Jangan, tapi dia tetap beribadah. memanfaatkan amal jariah kita Betul. diperbanyak. Namun Iya. ketika kita letih beramal, Silakan. kemudian kita tertidur, maka tidur kita pun sudah dianggap nilai ibadah. Itu yang masuk. Termasuk di malam hari, karena sebenarnya kalau ada orang mengartikan tarawih ini kan tarawih itu artinya mengambil udara. Jadi nyantai, nggak usah harus buru-buru. Iya. Karena ibadah itu juga nggak harus dilakukan buru-buru, nyantai. Walaupun mungkin tidak semua orang bisa memahami tentang hal tersebut. Kita kasih Macam pemahaman. kita puasa satu hari ini kan fisik itu kan menegang gitu, macam melemah ya. kan. Jadi begitu apa ya kita ambil macam refreshing lah di ibadah Ramadan itu menggerak-gerakkan tubuh tadi kan. Iya betul. Itu ya. Untuk itu Arjun.
Iya, payah. Berarti udah nggak prostat lagi lah. Jadi apa nih? Udah jadi Ustaz Arjun. Udah lah Ustaz Arjun. Tapi nggak usah lah Ustaz Arjun. Iya. Nggak usah lah. Nggak Nanti usah. jadwal kami kurang. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Insyaallah kita menjadi la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Jadi untuk mau lanjut tidur apa enggak nih? Udah dikasih udah, penjelasan udah mau pencerahan seperti bagus. ini. Udah lah, siap-siap kita. Ya. Udah selamat WBI. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Kalau gitu gini, Assalamualaikum. kebetulan Ustadz yang imam di sana Ustadz duluan ya. Oh, boleh. Boleh. Iya, iya. Oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tuh Ah. masih sempat lah tidur enggak? Enggak sempat lagi. Ah, tuh, udah, tidur lah. udah mau masuk juhur. Wih, 5 menit.